Halo para pendidik semua, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan bagi teman-teman yang terkena bencana, terutama di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara ataupun Aceh, mudah-mudahan cepat pulih seperti sedia kala. Dan ya teman-teman, seperti yang kawan-kawan lihat, gue baru saja habis podcast bersama salah seorang co-founder dari Hamka Project juga, Mas Swiss, yang melaporkan situasi terkini dari kondisi di lapangan itu di daerah terdampak bencana alam, terutama di Palambayan yang di Agam gitu. Nah, dari sana gue mendapatkan beberapa poin penting yang kita bisa lihat di situasi saat sekarang ini. Situasi memang sudah mulai mereda, cuaca mulai panas dan lumpur-lumpur mulai kering, bantuan pasokan mulai masuk, tapi ini belum menjadi satu yang baik-baik saja. Karena seperti yang teman-teman tahu, masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak daerah-daerah yang terisolir, terutama mungkin bagian Aceh ya, itu masih banyak yang belum masuk pasukan bantuan logistik dan juga beberapa hal gitu. Dan kita juga melihat walaupun di Sumbar sendiri itu masih membutuhkan banyak bantuan dari kawan-kawan Pak. Jadi mari kita rekap beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Selamat datang di Hamka Project. Oke, jadi kalau gue sendiri nggak terlalu etis ya yang untuk membicarakan langsung. Jadi gue tadi bicara langsung, bertanya sama teman gue, co-founder Hamka Project, Mark Swiss, yang jadi relawan langsung Pak di Agam gitu, dari DDV. Dan di sana gue mendapatkan beberapa poin. Yang pertama itu, daerah yang terdampak itu memiliki kerusakan yang sangat besar, baik itu kerusakan material, kerusakan dari psikologi, dari mental, atau kerusakan dari ekonomi, karena kita lihat perekonomian itu mati total Pak. Banyak aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah Mata pencarian yang bisa dilakukan, banyak dari warga itu bahkan jangankan untuk mencari Pak, untuk tinggal, untuk tidur dengan nyaman, makan dengan kenyang aja masih banyak itu yang membutuhkan. Dan bang, kan udah hari ke berapa, ke 5, ke 6 seharusnya udah lebih gitu, udah mulai gampang dong, itunya situasinya udah mulai mereda itu. Oh tidak kawan-kawanku sekalian, masih banyak jenazah-jenazah yang perlu dievakuasi gitu, dan evakuasinya itu sangat sulit Pak, karena seperti yang kita tahu itu jenazah di hari ketiga terlebih itu sudah mulai mengalami pembusukan, itu mulai terurai organ-organ tubuhnya, mulai mengeluarkan gas, mulai mengeluarkan bau yang tentu saja jangankan untuk menyentuh, untuk mendekat ke jenazah itu saja sangat sulit Pak. Dan on point saja untuk relawan-relawan, terima kasih teman-teman udah berusaha dengan sekuat mungkin gitu, dan bantuan-bantuan seperti itu sangat dibutuhkan Pak, masih banyak membutuhkan teman-teman semua. Nah, kita lihat, gak usah lah kita pertanyakan lagi apa yang sudah terjadi. Banyak pohon-pohon yang tumbang dan potongan itu sangat rapi, dan sudah banyak bertebaran di sosial media, dan banyak kebun-kebun sawit, banyak kerusakan alam gitu. Oke lah, sekarang kita lihat apa yang selanjutnya bisa kita lakukan Pak. Nah, biar simpel aja, untuk teman-teman yang masih ingin berdonasi gitu, yang masih ingin membantu, jangan sungkan-sungkan Pak. Jangan karena berpikir bantuannya sedikit gitu, karena kayak Bang Ferry udah ngumpulin 10M kayaknya udah cukup gitu. Enggak Pak, mungkin 5.000 dari kita dikumpulkan 10 orang dapat 50.000, dikumpulkan 100, 1.000, bahkan itu jauh lebih banyak Pak gitu. Karena jangan sampai karena bantuan udah masuk logistik itu kita berpikir mereka sudah mendapatkan banyak bantuan, sudah lebih. Pak, tidak kawan-kawanku sekalian, karena tadi ya gue lihat langsung ke lokasi yang mungkin cuma di Padang, dan itu nggak terlalu parah. Dan sekalipun itu nggak terlalu parah, kerusakan yang terjadi itu sangat besar Pak. Jadi luas ya. Nah, itu awalnya yang sana
itu apa namanya, kayak sungai baru gitu. Sebenarnya cuma baru, tapi karena air hujan kita membentuk aliran baru. Kerusakan material, bagaimana mereka merevitalisasi, mengembalikan perekonomian seperti sedia kala itu sangat susah, Pak. Itu parah dia, Pak. Parah ya dia. Hilang sampai mandi ya. Terus itu kadai loh, Pak. Itu kadai gimana? Mas kok besok mandi, mah? Dan tidak hanya itu, tidak hanya bantuan dari materi, bantuan kesehatan misalnya, obat-obatan itu sangat penting, Pak, terutama bagi wanita, bagi anak, bagi balita itu sangat kurang. Dan gue dapat laporan itu langsung dari teman gue Marsus gitu, yang jadi relawan dari DDV. Dan buat mungkin para ada yang jabat ataupun konten kreator yang datang untuk memberikan sumbangan, jangan ngecap apa pencitraan atau gimana lah gitu. Karena dalam kondisi saat sekarang ini kita nggak ngelihat lagi dia siapa, dia sebesar apa, atau berapa yang dia bawa. Yang dibutuhkan itu cukup semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak bantuan, dan semakin banyak orang yang peduli, Pak. Makanya kawan-kawan, kalau kawan-kawan bisa menyumbangkan sedikit 2.000, 5.000 yang di jalan, ya itu lebih baik, Pak. Mereka mengorbankan seenggaknya waktu mereka untuk mengumpulkan itu, untuk menyalurkan donasi tersebut. Seenggaknya kalau teman-teman punya bahan makanan lebih atau pakaian teman-teman, ya pasti banyak lah gitu yang sudah nggak terpakai bisa diberikan, atau yang lebih bagus lagi obat yang mereka perlukan gitu. Dan ketika ingin memberikan, jangan malu, jangan sungkan, Pak. It's okay. Orang nggak akan nolak itu, orang kan sangat senang asalkan lu nggak ngelakuin hal kurang ajar aja di sana gitu. Contohnya misal ada orang yang lagi kena bencana, yang sabar ya Pak, ini cuma bencana, enggak, jangan kawan. Karena selain dari materi, selain dari kesehatan, selain dari survival mereka untuk bertahan hidup, yang juga menjadi PR untuk mereka adalah bagaimana bertahan agar tetap waras. Ya, lo bayangin aja itu, rumah lu, keluarga lu, bahkan mungkin orang tua, orang terdekat, anak mungkin yang lu temukan jenazahnya, atau mungkin lu anak-anak gitu, lu nggak kebayang gimana anak-anak yang kecil melihat bencana sebesar itu, menemukan jenazah orang tua mereka. Mungkin mereka sangat memerlukan seseorang gitu yang memberikan sesuatu untuk mereka, memberikan harapan untuk mereka. Cukup datang ke sana, menebar senyum, mendengarkan cerita mereka, atau memberikan sedikit napas lega buat mereka bahwa Indonesia masih peduli gitu. Dan terserah lah apa namanya, kalaupun nggak statusnya bencana nasional gitu, kita harap revitalisasinya secepat, kalau nggak cepat, bisa mendekati kecepatan revitalisasi Aceh pasca tsunami, Pak. Karena waktu itu cukup gercep ya pemerintahnya. Kita harapkan kepada pemerintah, mudah-mudahan apapun lah bentuk namanya, kalaupun nggak mau dikasih bencana nasional, buat bisa memberikan bantuan lebih besar gitu. Dan buat teman-teman, jangan sungkan, jangan ragu, jangan kayak gue siapa yang gue berikan sedikit gitu. Sedikit yang teman-teman berikan itu bisa jadi sangat bermanfaat bagi mereka, ataupun bahkan bisa mereka ingat sampai kapanpun, Pak. Jadi selagi bisa menolong, walaupun 1.000-2.000 ya nggak juga segitu, lebih lah sedikit, berikan aja, Pak. Jangan ragu, jangan sungkan itu. Atau seenggaknya ya, kita nggak punya terlalu banyak materi, kita nggak terlalu memiliki uang ataupun koneksi segala macamnya, kita nggak memiliki pengaruh, seenggaknya kita memiliki badan yang bisa dijadikan relawan untuk membantu mereka menemukan keluarga yang hilang, untuk menghibur mereka yang masih trauma gitu. Bahkan setidaknya untuk datang ke sana, melihat mereka, mengatakan bahwa Indonesia pasti peduli, itu sudah cukup, Pak. Jadi satu kata untuk sekarang, mungkin bantu rakyat udah sangat banyak, tapi bagi teman-teman yang mengecam, terutama gue sangat miris yang melihat ada berita kemarin mengatakan bahwa Ferry Irwandi melakukan politisasi. Ya sudahlah kawan-kawan, udahlah, orang lagi berkabung juga malah cari-cari konflik gak jelas gitu.
Ya, satu aja. Kalau lu paham tentang kemanusiaan, maka ini bukan pencitraan. Dan gua harap bukan hanya bicara, bukan hanya bacot. Datanglah ke lokasi dan lihat bagaimana kerusakan itu sendiri terjadi. Flooding and landslides is becoming all too clear.